Terima kasih, Bu. Jadi terkait dengan citra itu kan sesuatu hasil ya, yang citra adalah sesuatu yang harus kita peroleh, dan untuk terkait dengan citra dari, perusahaan asuransi yang mungkin saat ini masih terpuruk, terpuruknya tentunya kita lihat mostly karena benar-benar karena janji-janji yang tidak terpenuhi dan kondisi gagal gagal bayar. Dan mungkin, citra tersebut hanya bisa kita hilangkan dengan memberikan citra lain yang positif. Dan dari sejak 3 tahun yang lalu kita terus bergerak banyak melakukan, banyak positif campaign. Contohnya kita membuat waktu itu, imunisasi untuk 12.800 orang. Kita membuat program pengajaran tentang asuransi melalui guru-guru, dan guru-guru itu kemudian kita kasih honor untuk itu. Dan kita juga memberikan scholarship banyak ke beberapa universitas yang kemudian juga dikaitkan dengan kepentingan kita untuk mendapatkan program para aktuari-aktuari baru di perusahaan asuransi. Jadi kita terus membuat citra-citra tersebut, dan citra positif terus kita buat dengan berbagai macam kegiatan, dan tentunya juga memberikan komunikasi yang baik terhadap apa yang perbuatan baik yang telah kami lakukan. Jadi memang asuransi itu jeleknya adalah kita benar-benar hanya akan kelihatan baik kalau terjadi musibah. Nah, jadi kita harus menjaga kondisi-kondisi di mana memang saat terjadi musibah, kita bisa benar-benar ada dan berfungsi dan menjalankan memang sesuatu yang sudah kita janjikan sebelumnya, tentunya dengan melakukan fulfillment dari klaim-klaim yang terjadi saat musibah tersebut. Itu demonstrasi untuk citra dan yang akan menjadi positif, dan itu mungkin akan memerlukan waktu, dan tentunya kampanye seperti ini terus kita lakukan bersama-sama, juga melalui Dewan Asuransi Indonesia, juga dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, juga kita bareng-bareng juga melakukan itu. Ini hal-hal yang positif seperti itu. Oke, baik. Tadi artinya di satu sisi juga kita ketahui begitu bahwa penggunaan asuransi ini sendiri juga di kondisi yang tidak diinginkan ya, artinya dibutuhkan di saat tidak diinginkan. Sehingga ini juga menjadi salah satu kondisi tersendiri begitu ya untuk melihat seperti apa mindset dari masyarakat untuk industri asuransi ini sendiri. Nah, kalau dari Pak Erwin sendiri begitu ya terkait dengan citra industri asuransi secara keseluruhan, mungkin kalau dari syariah sendiri tidak terlalu terganggu begitu ya, karena biasanya mindset masyarakat ini memisahkan antara yang konvensional dan yang syariah. Tapi secara keseluruhan pandangan Anda seperti apa, dan apakah salah satu poin yang digodok dalam Undang-Undang P2SK ini sendiri terkait dengan polis ataupun juga penjaminan premi asuransi oleh LPS ini cukup begitu untuk memberikan jaminan atau kepercayaan masyarakat akan industri asuransi ke depannya? Pak Erwin. Baik, terima kasih Bu. Barangkali saya mengechoing atau mengamplifying apa yang disampaikan oleh Pak Widodo sebelumnya, bahwa memang untuk menutup citra yang kurang baik, tentu kita hanya bisa melakukan dengan melakukan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Termasuk salah satunya barangkali kalau di kami, di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia dan juga di industri asuransi syariah, kami tanda petik rebranding dengan menyatakan bahwa kami konsepnya adalah saling tolong. Karena kalau mungkin asuransi syariah mungkin beberapa kalangan masyarakat mungkin juga masih belum menerima, sehingga kami rebranding menjadi saling tolong dengan konsep yang sama sebenarnya, bahwa asuransi syariah itu hadir untuk menolong orang-orang atau pihak-pihak yang sedang mengalami musibah. Jadi betul sekali, industri asuransi ini hanya teruji ketika klaim atau musibah, dan inilah kesempatan kami hadir untuk di saat ada bencana, ada atau tidak ada nasabah asuransi syariah, ASI hadir di hampir semua titik bencana. Kita hadir, kita untuk merebranding, termasuk juga nanti di fasilitas umum kita juga hadir untuk meliterasi lebih besar lagi, supaya masyarakat juga pertama kali adalah aware tentang asuransi syariah itu, pertama ada dulu, lalu setelah itu mungkin semakin mengenal dan mungkin akan lebih memanfaatkan asuransi syariah. Tentang keberadaan lembaga penjamin polis, itu saya kira merupakan hal yang baik, dan bahkan di industri asuransi syariah ini sendiri akan jauh lebih baik lagi. Artinya nanti akan tanda petik menjadi ada double cover lah istilahnya. Di asuransi syariah sendiri, jaminan pertama itu karena pertama konsep dasarnya adalah saling menolong di antara pemegang polis. Nanti kalau terjadi apa-apa, terjadi kekurangan atau defisit, sudah ada perusahaan asuransi syariah yang akan memberikan dana talangan untuk menjamin kekurangan tersebut. Nanti kalau ada lagi lembaga penjamin polis, maka ini tanda petik menjadi double cover. Jadi artinya
semakin berlapis lah bagi kami di industri asuransi syariah, sehingga Baik. tentu kami sangat menyambut baik dengan program penjaminan polis tersebut, Bu. Baik Pak Erwin, jadi Anda menyambut baik ya untuk adanya inisiasi dari Lembaga Penjaminan Polis untuk double coverage, tentunya keamanan untuk para nasabah dan tentunya lebih prudent untuk industri asuransi secara keseluruhan. Masih kepada Pak Erwin, masih mengenai Lembaga Penjamin Polis tadi juga karena Anda menyebut dari LPS sendiri mengakui memang membutuhkan waktu untuk kesiapan Lembaga Penjamin Polis ini sebesar 5 tahun untuk pihaknya betul-betul siap menjalankan program penjaminan polis. Tapi juga kemarin kita sempat berdiskusi Pak Erwin dengan dari LPS juga mengatakan tidak menutup kemungkinan agar lembaga penjamin polis ini kalau memang bisa berjalan dengan baik, bisa saja lebih awal untuk persiapannya dan bahkan rampung dalam 2 tahun. Sebenarnya untuk program penjaminan polis ini, Pak Erwin, bagaimana tanggapannya dan kesiapannya pula dari industri dan landscape asuransi syariah di Indonesia? Baik, ini semacam telur dan ayam nih sebenarnya bicaranya. Karena pertama, ketika kita bicara industri asuransi syariah yang relatif masih sangat minim, dengan total aset kami baru masih di bawah 50 triliun, masih jauh lebih kecil dibanding laba sebuah perusahaan yang kemarin publikasi gitu ya. Tapi artinya kalau iurannya diberlakukan sama, tentu juga mungkin belum mencukupi untuk memberikan jaminan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di industri asuransi syariah. Namun satu hal yang penting yang mungkin barangkali menjadi pemikiran dan juga pembahasan yang cukup serius, saat ini masih ada bentuk unit syariah atau Windows dari perusahaan asuransi. Nah, ini mungkin akan menjadi suatu kebingungan tersendiri nanti ke depannya, karena apabila misalkan ada satu contoh yang kami sedang diskusikan saat ini adalah misalkan unitnya sehat, namun ternyata induknya tidak sehat. Apakah nanti lembaga penjamin polis tersebut akan masuk, lalu yang unit syariah juga tanda petik juga dianggap tidak sehat, atau kebalikan, ketika unit syariahnya tidak sehat, induknya sehat, apakah lembaga penjamin polis juga akan masuk? Nah, ini teknisnya mungkin barangkali kalau syariah ada suatu kekhususan di mana pengelolaan dananya juga mesti harus terpisah, sehingga ini masih kami optimis sih dalam waktu mungkin tidak sampai 5 tahun ya, karena amanat undang-undang selambat-lambatnya 5 tahun. Tentu kalau misalnya dari LPS sendiri sudah bahkan di beberapa kesempatan kami dengar juga 2 tahun sudah optimis sudah terlaksana. Kalau memang dalam 2 tahun ini kami akan lebih intensif untuk berkomunikasi baik dengan otoritas jasa keuangan, dengan Kementerian Keuangan maupun juga dengan LPS untuk mensimulasikan skema yang paling baik, yang paling suitable terhadap kondisi yang ada di asuransi syariah. Oke, baik. Artinya akan terus mengintensifkan komunikasi untuk penggodokan terkait dengan poin yang tercantum dalam UU P2SK ini ya, Pak Erwin. Nah, kemudian kalau dari Pak Widodo mungkin singkat saja juga begitu tanggapannya kesiapan Anda begitu ataupun juga dari industri asuransi secara umum terkait dengan hal ini. Karena di satu sisi seperti yang tadi disampaikan artinya ada premi yang harus dibayarkan kepada LPS dan di satu sisi juga ini menjadi beban bagi perusahaan tentunya. Kemudian mungkin sekalian juga begitu ya Pak Widodo terkait dengan tanggapan ataupun juga evaluasi untuk pengadaan aktuaris perusahaan karena ini isu yang sudah lama tapi hingga saat ini juga tampaknya masih penuh dengan kendala. Seperti apa, Pak? Oke, baik. Pertama untuk yang lembaga penjamin polis ya, kita pasti paham bahwa yang akan dijamin adalah hanya polis-polis resiko. Ya, jadi bukan polis yang bersifat tabungan. Jadi ke depan gagal bayar terkait dengan beberapa kasus perusahaan asuransi yang ada sekarang, yang ada faktor simpanannya, itu tidak akan di-cover. Dan yang di-cover ini adalah resiko terhadap bahwa gagal bayar karena perusahaan tersebut sudah insolvent atau terhadap likuidasi. Selama ini sekarang ada, itu di-cover oleh dana jaminan yang hanya ada peraturannya, tidak terlalu besar. Kalau ini adalah lembaga yang kemudian nanti di-built-in price-nya ke dalam pricing. Saya rasa it's a function of price, jadi ke depan ya kalau memang ada cost ekstra tambahan itu adalah ekstra yang akan dibayar oleh nasabah melalui premi tambahan. Jadi saya rasa nggak ada masalah dan kami siap. Tapi memang waktu yang 5 tahun itu cocok dengan kondisi bahwa di tahun 2025 perusahaan asuransi akan pindah menggunakan contractual service margin di PSAK 74. Jadi di tahun 2025 seluruh perusahaan asuransi akan sama sehatnya seperti bank. Jadi ya, resikonya mungkin agak lebih mudah di manage juga seperti dengan saat ya LPS sekarang menjamin resiko yang ada di perbankan. Itu untuk LPS. Kemudian kalau untuk aktuari itu sebenarnya ini suatu hal yang sudah disyaratkan di POJK 67 tahun 2016 bahwa semua perusahaan harus punya appointed actuary. Jadi kalau sekarang OJK mengeluarkan bahwa 30 Juni semua perusahaan harus ada aktuarinya, itu hanya enforcement dari POJK yang sudah ada.
Dan AOI sudah berusaha sejak dulu dengan bersama pemerintah, bantu bersama program Ready dari pemerintah Kanada. Bahkan kita punya program mencetak 1.000 actuaries dengan berbagai scholarship, dengan beberapa pendidikan. Itu sudah dijalankan dan sudah selesai programnya. Dan kami di AOI melanjutkan dengan program scholarship, scientific scholarship program, di mana perusahaan-perusahaan anggota AOI itu memberikan scholarship kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan saat lulus akan punya title aktuari ya. Jadi mereka langsung dengan ujiannya, mahasiswa-mahasiswa dari 5 perguruan tinggi sekarang dan terus akan bertambah juga. Baik Pak Widodo, ini singkat saja Pak Erwin, ini karena kita keterbatasan juga dengan waktu begitu dari AASI sendiri artinya juga siap begitu Pak untuk tadi pengangkatan dari aktuaris ke depannya Pak? Baik, di antara 50 perusahaan yang mendapatkan katakanlah surat cinta dari OJK, ada 5 dari perusahaan asuransi syariah. Dan ini kami komunikasikan dengan anggota untuk mencarikan yang terbaik. Bagaimanapun juga ini ada pasar talent di mana ada demand dan supply, tentu juga barangkali dengan kemampu bayaran di perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang masih relatif lebih rendah dibandingkan asuransi umum maupun asuransi jiwa, ini menjadi suatu challenge tersendiri. Namun dari diskusi awal kelihatannya beberapa sudah menyiapkan dan memenuhi sebelum batas waktu Juni tahun ini.